Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen kita Bapak Ari dan yang saya sayangi dan cintai teman-teman kelas B Prodi Otomotif. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan pentingnya menjaga akhlak dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan seseorang dan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dan mulia yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya akhlak dalam ajaran Islam. Akhlak yang baik tidak hanya berhubungan dengan ibadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang sesama manusia. Keberhasilan kita dalam menjaga hubungan baik dengan orang lain adalah salah satu indikator kuatnya keimanan kita. Saat ini, kita sering menyaksikan berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh rendahnya moral dan akhlak, mulai dari korupsi, pergaulan bebas, hingga kekerasan. Semua ini menunjukkan bahwa masih banyak di antara kita yang kurang memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini mengingatkan kita bahwa seorang di sisi Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak diukur dari status sosial, kekayaan, atau keturunan, tetapi ketakwaannya. Dan ketakwaan itu tercermin dari akhlak dan perilaku sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar berita tentang maraknya korupsi di berbagai kalangan, terutama di kalangan pejabat dan petinggi negara. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak moral dan kepercayaan masyarakat. Sebagai umat Islam, kita seharusnya menjadi teladan dalam menjaga kejujuran dan integritas. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menentang dalam segala bentuk kecurangan dan penipuan. Kejujuran adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat dan harmonis. Selain itu, masalah pergaulan bebas juga menjadi perhatian serius. Generasi muda kita seringkali terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat, yang berujung pada penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan tindakan kriminal lainnya. Tugas kita, orang tua, pendidik, dan masyarakat adalah memberikan bimbingan dan contoh yang baik.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 17 yang artinya, hai anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara yang bijak dan penuh kesabaran. Peran kita sangat penting dalam membentuk karakter dan moral generasi penerus. Saudara-saudara sekalian, selain dari dua masalah tersebut, ada hal lain yang juga penting untuk kita perhatikan, yaitu bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Beliau bersabda, yang artinya, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan kuikut sertakan dalam pembagian warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya peran tetangga dalam kehidupan kita. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita setelah keluarga, dan hubungan yang baik dengan mereka akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita berusaha memperbaiki diri dan lingkungan kita. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat luas. Jadilah contoh yang baik bagi orang lain dan selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk selalu menjaga akhlak dan moral kita, serta mampu menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berbuat baik dan menjauhi kemungkaran. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum